I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up and... Hai Sob, apa kabar nih? Kalau taman biasanya buat healing, film ini malah bikin trauma. Hari ini, kita bakal bahas sebuah film based on true story berjudul The Park Maniac, film yang bikin olahraga pagi jadi keputusan hidup yang salah. Santai, ini cuma alur cerita, tapi efeknya bisa bikin kamu mikir 2 kali sebelum jogging. Dan beginilah ceritanya. Berlatar di tahun 1998, seorang pemuda yang begitu energik terlihat tengah asyik memainkan sepatu rodanya di jalanan kota Sao Paulo, Brazil. Bak atlet sepatu roda profesional, pemuda yang bernama Francisco ini nampak tak sedikit pun merasa takut dengan kondisi jalanan di sana. Bahkan, sejumlah trik pun sempat ia lakukan dengan cukup mudah. Dalam kesehariannya, pemuda yang akrab disapa Chico ini ternyata juga berprofesi sebagai seorang kurir di salah satu bengkel. Tak mengherankan bila dirinya pun sudah sangat hafal dengan situasi jalanan Sao Paulo. Cara berkendaranya pun terbilang cukup handal, meski ia terkesan sedikit ugal-ugalan ketika mengirimkan sejumlah barang ke tempat tujuan. Kendati demikian, dedikasi dalam bekerja yang dilakukan Chico rupanya telah membuatnya mendapat perhatian lebih dari sang pemilik bengkel. Saking puasnya dengan performa Chico, sang bos bahkan sampai mengumumkan di hadapan karyawan yang lain, termasuk memberikan bonus lebih pada pemuda tersebut. Tak hanya itu, kepribadian baik dalam diri Chico juga telah menyita simpati dari bosnya. Hal itu juga yang membuatnya diizinkan untuk tinggal di bengkel. Di ruangan kecil yang menjadi kamar itulah, ia melepaskan lelahnya sembari memandangi sejumlah pernak-pernik yang ia simpan dalam kotak kecil. Anehnya, kotak berukuran kecil yang tertutup rapat itu ternyata tak hanya berisikan aksesoris wanita saja, tetapi juga beberapa kartu identitas termasuk foto yang ia simpan rapat dalam kotak tersebut. Agaknya, Chico memiliki tipe gadis idamannya sendiri yang mungkin tak pernah bisa ia ungkapkan sebelumnya, kecuali hanya sekedar menyimpan kenangan tersebut dalam kotak rahasia miliknya. Di hari yang berbeda, Chico yang saat itu sedang berjalan santai di sekitaran taman kota tiba-tiba teralihkan perhatiannya oleh keberadaan seorang gadis yang ia jumpai. Entah apa yang ada di benaknya, pemuda itu lalu menghampiri gadis tersebut dan menawarinya pekerjaan. Tak tanggung-tanggung, Chico yang sejatinya hanyalah seorang kurir bengkel biasa, malah kini berpura-pura menjadi fotografer yang sedang mencari modal untuk pemotretan. Tak hanya itu, ia juga turut mengiming-imingi gadis tersebut dengan bayaran hingga 7 juta rupiah hanya untuk 1 kali sesi pemotretan saja. Meski awalnya menolak, namun dengan iming-iming bayaran besar dan penampilan Chico yang nampak lugu, gadis itu pun akhirnya menerima tawaran tersebut dengan lebih dulu memberi kabar pada keluarganya di rumah. Melalui telepon umum, gadis yang diketahui bernama Christina itu memberitahu pada sepupunya soal pekerjaan yang akan ia lakukan, termasuk memperkenalkan Chico pada sepupunya tersebut. Usai meyakinkan keluarganya, Christina bersama Chico lalu menaiki bus untuk menuju ke lokasi pemotretan yang telah dijanjikan. Anehnya, sesi pemotretan yang lazimnya dilakukan di studio malah kini berlokasi di tempat yang jauh dari keramaian. Di tengah Taman Nasional Jabaquara, Chico dan Christina turun dari bus untuk melanjutkan perjalanan mereka ke lokasi pemotretan yang disebut-sebut berada di dalam hutan. Kecurigaan pun sebenarnya sempat berbesit dalam benak Christina. Pasalnya, ia merasa janggal dengan lokasi pemotretan yang tak kunjung dijumpainya meski telah cukup lama berjalan di tengah rimbunnya hutan. Dan, firasat buruk Christina pun terbukti. Chico yang sebelumnya nampak sangat baik, seketika berubah menjadi sosok mengerikan yang tega melakukan apa saja demi memenuhi hasratnya. Tanpa babi bu, pemuda itu langsung menghajar Christina hingga terkapar. Mirisnya lagi, Christina yang sudah tak berdaya malah harus menemui ajal setelah lehernya dililit oleh Chico dengan sangat brutal. Tak cukup sampai di situ, pemuda tersebut bahkan turut memperkosa Christina yang notabene sudah tak bernyawa. Usai puas melampiaskan kesaktiannya, Chico lalu merampas barang-barang pribadi Christina, termasuk kartu identitas milik gadis tersebut. Dari aksi inilah seolah menjelaskan bahwa barang-barang yang disimpan Chico dalam kotak kecil di kamarnya tak lain adalah barang milik gadis random yang menjadi korbannya selama ini. Hal itu terbukti dari kartu identitas Christina yang juga turut ia simpan bersama barang-barang lainnya dalam kotak tersebut. Di tempat lainnya, seorang jurnalis terlihat tengah berkutat dengan berita yang ia kerjakan.
Gadis bernama Elena ini ternyata merupakan seorang junior yang baru memulai awal karirnya sebagai jurnalis di salah satu harian ternama Noticias Populares. Sebagai seorang junior, sudah barang tentu ia tak cukup dilirik oleh para seniornya di kantor. Termasuk saat ini, di mana berita pembunuhan yang ia tulis dengan susah payah, malah langsung ditolak mentah-mentah oleh seniornya sendiri. Bukan tanpa alasan, pria bernama Vicente itu menilai jika tulisan Elena tak menarik sama sekali untuk dibaca. Ia bahkan sampai menyuruh Elena untuk lebih banyak belajar dan menambah pengalaman dalam membuat berita. Di sisi lain, seorang pria tua terlihat tengah mengejar layangan milik cucunya yang putus. Sial, layangan yang terombang-ambing tanpa arah itu akhirnya mendarat di tengah Taman Nasional. Dan sebagaimana yang bisa ditebak, pria tua yang awalnya hanya berniat mengambil layangan itu pun malah tanpa sengaja mendapati adanya mayat gadis misterius di tengah rimbunya hutan. Penemuan mayat tersebut sontak mendapat perhatian penuh dari awak media. Salah satunya adalah kantor tempat Elena bekerja. Namun bukannya melaporkan soal penemuan mayat pada Vicente, Elena yang melihat adanya peluang malah berinisiatif untuk meliput sendiri berita yang menggegarkan tersebut. Bersama dengan rekan kerjanya yang bernama Beto, Elena mendatangi TKP yang berada di tengah Taman Nasional. Mirisnya, mayat wanita yang belum terindikasi itu ternyata bukanlah satu-satunya, melainkan ia merupakan satu dari dua mayat yang ditemukan di lokasi yang tak berjauhan. Masih dengan perasaannya yang kesal karena sempat dicampakkan oleh Vicente, Elena mencurahkan semua kemampuan jurnalistiknya dalam menyusun berita kali ini. Di luar dugaan, artikel dengan judul O Maniaco do Parque, atau dalam bahasa Indonesia adalah Si Maniak Taman, langsung menarik perhatian Vicente. Bahkan, ia sampai tak ragu untuk langsung menjadikannya sebagai headline pada surat kabar terbitan berikutnya. Hal yang sama juga turut dialami oleh publik di luaran sana. Bagaimana tidak, koran edisi tersebut ternyata laku keras. Bahkan cetak ulang yang dilakukan pun sampai habis terjual dalam waktu yang sangat singkat. Pencapaian itulah yang seketika menjadi perhatian utama dari para petinggi di tempat Elena bekerja. Tak terkecuali dengan Zico, pimpinan redaksi yang sempat tak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Elena. Sialnya, kehebatan Elena melalui berita kali ini rupanya telah menaruh iri dalam diri Vicente. Bahkan ia sampai mengaku-ngaku jika berita tersebut merupakan hasil buatannya sendiri. Seolah tak terima dengan perlakuan seniornya, Elena yang merasa tertantang malah semakin nekat untuk terus mengusut kasus penemuan mayat kemarin. Tak hanya itu, ia bahkan sampai berjanji akan menemukan dan mendatangkan langsung sosok maniak sebagaimana yang masih menjadi buronan polisi. Dalam investigasinya, Elena tak hanya meminta keterangan pada tim forensik saja, tetapi ia juga turut memintanya pada pihak polisian. Sayangnya, polisi di Sao Paulo malah terkesan cuek dengan kasus penemuan mayat baru-baru ini. Bahkan, kepala penyidik di sana malah menganggap penemuan mayat hanyalah kasus biasa mengingat tingginya angka pembunuhan terhadap wanita di Sao Paulo setahun terakhir. Konyolnya lagi, polisi bukannya merasa tergugah untuk lebih serius dalam menyelidiki kasus penemuan mayat di Taman Nasional, melainkan mereka justru terkesan hanya mengandalkan perkembangan investigasi yang dilakukan secara mandiri oleh Elena itu sendiri. Se tiver alguma coisa para mim, você me mostra. Uma mão lava a outra, meu amor. Helena, obrigada pela ajuda. Di hari yang berbeda, pengantaran barang kembali dilakukan oleh Chico. Namun bedanya, kali ini perhatiannya malah tertuju pada salah seorang gadis dari salah satu customernya sendiri. Tatapan matanya tak bisa berbohong. Pemuda itu seperti memendam hasrat yang tak bisa disembunyikan saat menatap gadis tersebut. Sementara itu, Elena yang sempat buntu karena belum menemukan petunjuk, tiba-tiba malah tercerahkan setelah Beto datang dan memberitahunya soal penemuan mayat baru di Taman Nasional. Tak mau membuang waktunya, ia pun dengan cepat langsung menuju ke lokasi kejadian. Sialnya, kedatangan Elena kali ini masih kalah cepat dibandingkan Chico. Bahkan Vicente yang biasanya lebih banyak meluangkan waktu di kantor pun nampak telah lebih dulu tiba di lokasi tersebut. Sejak ditemukannya 4 mayat wanita di Taman Nasional, kondisi di Sao Paulo seketika berubah mencekam. Rakyat sipil kini bertanya-tanya mengenai sosok maniak yang masih misterius. Saking mencekamnya, sejumlah pusat perbelanjaan bahkan sampai tutup lebih awal. Semua itu semata demi menghindari aktivitas di jam-jam rawan. Namun siapa sangka, situasi Sao Paulo yang mencekam oleh berita si maniak ternyata tak sedikit pun membuat Chico gentar. Ia bahkan kembali melancarkan aksinya setelah mendapati seorang gadis malang yang sedang sendirian di tengah kota.
Masih dengan bujuk rayunya soal tawaran kerja sebagai model, gadis itu pun dengan mudahnya diperdaya dan menjadi korban berikutnya dari keberingasan si maniak taman. Meski memiliki perangai yang buruk di depan para korbannya, Chico ternyata merupakan sosok pendiam di lingkungan kerjanya. Seperti umumnya para psikopat, Chico yang pendiam bahkan tak jarang menjadi bahan buli oleh teman kerjanya sendiri. Hal itu juga yang agaknya telah memberi rasa trauma dalam batinnya. Terlebih, ia juga perlahan mulai memikirkan soal penemuan mayat baru-baru ini. Tak terkecuali dengan sosok maniak itu sendiri. Di hari lainnya, cekcok yang berujung pada aksi pemukulan pun sempat terjadi. Kala itu, Chico yang baru saja kembali ke bengkel malah dibuli oleh teman kerjanya. Rasa lelah bercampur emosi pun akhirnya memicu perkelahian di antara mereka. Dari pertikaian tersebut, temannya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara Chico sendiri harus memberikan keterangan di hadapan polisi. Beruntung, Chico masih terbebas dari ancaman hukum, sebab aksinya tadi dinilai hanya sebatas upaya untuk membela diri saja. Di hari lainnya, Elena yang masih dibuat bingung oleh teka-teki pembunuhan misterius si maniak malah mendapat kabar baik dari seniornya sendiri. Vicente tiba-tiba mengungkapkan soal laporan penyidik mengenai identitas dari salah satu korban yang ditemukan tempo hari, di mana gadis yang menjadi korban kala itu telah teridentifikasi sebagai Christina. Menariknya, sosok yang sempat dihubungi oleh Christina terakhir kali adalah sepupunya sendiri, tepat sebelum ia dinyatakan hilang hingga kemudian ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Seolah mendapat harapan baru dari petunjuk yang ia cari-cari selama ini, Elena kemudian bergegas menemui sepupu dari mendiang Christina untuk menggali keterangan lebih lanjut. Dalam momen tersebut, wanita bernama Lucien itu menjelaskan sekilas tentang kondisi sepupunya yang sempat kesulitan uang, termasuk sosok yang sempat menawarkan Christina pekerjaan tepat sebelum menghilang. Tak sampai di situ saja coy, Lucien juga turut membeberkan obrolan singkatnya melalui telepon, di mana sosok pria yang mengaku bernama Patrick itu juga diketahui kerap bermain sepatu roda di Taman Ibirapuera. Patinava no Ibirapuera? Patinava no Ibirapuera? Isso. Berbekal info yang didapatnya, Elena lalu melanjutkan penelusurannya dengan meliput aktivitas para pehobi sepatu roda di Taman Ibirapuera, sebagaimana petunjuk yang ia dapat dari Lucien. Dengan berpura-pura ingin meliput dan menempatkan komunitas skater Sao Paulo di rubrik olahraga surat kabarnya, Elena pun bisa dengan mudah mendapatkan sejumlah informasi mengenai orang-orang di sana, termasuk video profil dari anggota komunitas tersebut. Aqui tem o meu número de telefone também. Bom? Melalui video itulah, Elena memperdengarkannya di hadapan Lucien dengan harapan agar wanita tersebut bisa menunjukkan siapa sosok yang sempat menawari Christina menjadi model. Meski tak pernah bertemu langsung dengan pria itu, namun berkat ingatannya pada karakter suara si maniak yang sempat terhubung dengannya melalui telepon, Lucien akhirnya bisa menunjukkan sosok pria yang telah menghabisi nyawa Christina, yang tak lain dan tak bukan adalah Chico itu sendiri. Estrela, ó. Esse aqui é o melhor. Dengan mengantongi bukti rekaman video dan keterangan yang ia dapat langsung dari Lucien, Elena kemudian bergegas menemui kepala penyidik untuk memberi informasi tersebut. Dan tak butuh waktu lama, polisi pun akhirnya membuat sketsa sosok maniak bersamaan dengan dimuatnya gambar tersebut di harian edisi berikutnya. Di sisi lain, dirilisnya sketsa wajah maniak ternyata cukup menyita perhatian Chico itu sendiri. Ia yang sebelumnya nampak santai dengan pemberitaan soal penemuan mayat di Taman Nasional, kini sudah tak bisa berkelit lagi. Pemuda itu nampak gusar dan mulai tak tenang usai mendapati dirinya yang ditampilkan melalui sketsa wajah pada koran edisi terbaru. Dengan pikiran kacau dan perasaan yang tak karuan, Chico lalu berusaha melenyapkan seluruh benda milik korbannya yang pernah ia simpan dalam kotak. Ia juga sempat meninggalkan sebuah pesan singkat sebagai perpisahan untuk bosnya, tepat sebelum dirinya meninggalkan bengkel tempatnya bekerja. Mendapati kondisi bengkel yang kosong dan pesan perpisahan dari Chico, sang bos pun sempat menyayangkan kepergian karyawan terbaiknya itu. Namun perasaan tersebut hilang seketika setelah ia mendapati koran dengan sketsa wajah Chico yang juga ditinggalkan oleh pemuda tersebut di meja kerjanya. Tak mau dirinya terseret masalah, sang bos pun langsung menghubungi pihak kepolisian terkait sketsa wajah karyawannya sebagaimana yang dimuat dalam koran edisi terbaru. Tak butuh waktu lama, kepolisian pun langsung mendatangi bengkel tempat Chico bekerja, mengamankan seluruh keterangan dan bukti yang bisa didapat, termasuk kartu identitas milik Christina yang ternyata belum sempat dilenyapkan oleh buronan itu. Di sisi lain, penelusuran yang dilakukan Elena seorang diri telah mempertemukannya dengan ibu kandung Chico yang berada di São José.
Di hadapan wanita itulah, Elena mulai mengetahui identitas asli Chico yang ternyata memiliki nama kecil Tim. Di waktu yang sama, aksi kabur yang tengah dilakukan oleh Chico telah membawanya hingga ke sebuah desa terpencil. Di sanalah ia memutuskan untuk meninggalkan jejak dengan menceburkan motornya ke sungai. Sama halnya dengan sepatu roda kesayangannya yang juga turut ia hanyutkan di sungai tersebut. Pemuda itu lalu melanjutkan perjalanannya hingga tiba ke perbatasan Brazil-Argentina. Sialnya, identitas asli yang berbeda dengan data buronan yang dimiliki polisi malah membuat Chico alias Tim berhasil lolos dari pemeriksaan. Alhasil, ia pun bisa keluar dari Brazil dan memulai petualangan barunya di Argentina. Kembali ke Elena, upayanya dalam mengangkat berita tentang si maniak taman mulai membuahkan hasil. Sejumlah wanita muda mulai berani menyuarakan pengalaman kelamnya dengan sosok Chico. Usut punya usut, keempat mayat yang telah ditemukan oleh polisi ternyata hanya sebagian dari keseluruhan jumlah total korban kebengisan Chico. Beberapa wanita yang pernah menjadi korbannya pun memberanikan diri untuk memberi keterangan di hadapan Elena. Di antaranya adalah Vera, Alice, Estella, Beatrice, dan Lucia. Dalam keterangannya, para wanita itu mengaku jika selama ini Chico selalu menerapkan pola yang sama saat merekrut calon korbannya, yakni dengan menawari mereka pekerjaan sebagai model dengan bayaran tinggi. Beruntung, sebagian di antaranya berhasil melawan dan kabur dari cengkeraman Chico, meski ada juga yang sempat terlena hingga diperkaos sebelum akhirnya bisa menjauh dari maniak itu. Com ele até o lugar das fotos. Tem que revidar, eu tenho. Jauh dari hiruk-pikuknya Sao Paulo, Chico dengan identitas barunya berhasil menginjakan kaki di Itaqua, sebuah desa terpencil di perbatasan Brazil-Argentina. Sosoknya sebagai seorang psikopat yang memiliki kepribadian ganda jelas bisa mudah berbaur dengan lingkungan barunya. Terbukti, ia kini telah memiliki teman baru yang cukup akrab dengannya. Tak hanya asal kenal saja, Chico bahkan sampai diajak mancing bersama dengan pria bernama Fabio itu. Keduanya nampak cukup akrab meski bisa dikatakan baru saja saling berkenalan. Usai memancing, Fabio lalu memutuskan untuk menjual ikan hasil pancingannya itu. Di kota, tanpa menaruh curiga sama sekali, ia bahkan sampai meninggalkan Chico bersama dengan istrinya di rumah. Namun betapa terkejutnya Fabio, ia yang sedang menjual ikannya di salah satu rumah makan malah mendapati berita buronan Chico yang dimuat dalam salah satu koran lokal. Seketika itu juga, kekhawatiran besar pun hinggap dalam diri Fabio. Ia seakan tak percaya jika dirinya baru saja meninggalkan istrinya seorang diri di rumah bersama dengan sosok pemerkaos sekaligus pembunuh berantai yang sedang dicari-cari oleh kepolisian selama ini. Dengan perasaan yang tak karuan, Fabio berusaha memacu mobilnya sekencang mungkin untuk pulang ke rumah, sembari melapor pada polisi terkait keberadaan sosok buronan di rumahnya. Di saat yang bersamaan, hasrat kesagenan dalam diri Chico tiba-tiba bangkit saat menatap kemolekan tubuh istri Fabio. Seolah kembali dihinggapi oleh kepribadiannya yang lain, Chico dalam mode psikopat pun mulai mendekati wanita tersebut. Beruntung, sebelum niat jahat itu ia lakukan, di saat yang sama sejumlah petugas polisi Itaqua datang untuk menangkapnya. Alhasil, istri Fabio pun berhasil terhindar dari keberingasan Chico, si maniak taman. Sejak ditangkapnya Chico, publik seakan turut merayakan kegembiraan sekaligus menuntut hukuman berat atas aksi keji dari psikopat itu. Namun di luar ungkapan, Chico yang sudah terbukti melakukan aksi kejahatan masih saja enggan mengakui semua perbuatannya itu. Ia terus saja bungkam dan sesekali berkelit terkait aksinya selama ini. Uniknya, dari sekian sesi interogasi yang dijalani oleh Chico, ia ternyata hanya mau beri keterangan pada satu sosok saja, yakni sosok yang telah memberinya julukan O Maniaco del Parque yang tak lain dan tak bukan adalah Elena itu sendiri. Mengetahui hal tersebut, Elena yang selama ini begitu mencintai dunia jurnalistik pun langsung merasa tertantang. Terlebih Chico juga sosok yang selama ini sangat ingin ia mintai keterangan. Di ruang interogasi, sesi tanya jawab mulai dijalani oleh Chico di hadapan Elena. Namun sayangnya tak ada satupun pengakuan terkait dirinya sebagai sosok maniak yang telah memperkaos dan membunuh para korbannya. Chico terus saja berkelit, bahkan semua pertanyaan dari Elena yang menyudutkannya masih saja bisa dibantah oleh psikopat itu. Tak mau kehilangan akal, Elena yang ikut terpancing amarah pun akhirnya memperdengarkan hasil rekaman dirinya dengan sejumlah wanita yang menjadi korban Chico. Dari sinilah, Chico yang awalnya nampak sangat tenang, seketika menjadi gusar dan terpojok. Amarahnya yang terpicu telah mendorong psikopat itu bertindak tanpa kendali. Ia mengamuk dan meronta seolah kepribadiannya yang busuk kini tak lagi bisa disembunyikan.
Ancaman hukuman berat juga kian jelas terpampang. Pasalnya polisi kembali menemukan 2 jasad wanita lainnya di Taman Nasional. Dengan kata lain, tercatat ada 10 wanita yang telah dibunuh oleh Chico melalui aksi bejatnya. Sementara 13 korban lainnya yang berhasil selamat akhirnya mau datang dan bersaksi di hadapan hakim. Dengan terbuktinya seluruh aksi kejahatan Chico, maniak itu akhirnya dituntut hukuman 285 tahun dan 3 bulan penjara. Sayangnya, tuntutan tersebut tak jalan dengan aturan hukum di Brazil itu sendiri, hingga akhirnya Chico pun hanya divonis 30 tahun saja. Dengan begitu, Chico diperkirakan bakal bebas pada Agustus 2028 mendatang. Dan film pun selesai dengan begitu tidak santuy. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Haha. to the scene, out on stage, here I'm scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it